Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut merupakan tutorial penggunaan standar informasi dan grafis alur pengadaan versi 6 atau SIGAP V6. Di dalam SIGAP V6 ini terdapat beberapa menu yang dapat kita gunakan. Yang pertama yaitu ada menu dasar hukum, di mana di dalam menu dasar hukum ini terdapat beberapa peraturan yang kita gunakan sebagai dasar hukum atau acuan dalam proses pelaksanaan e-purchasing. Kemudian ada menu flowchart e-purchasing mini kompetisi, di mana di sini terdapat flowchart terkait proses pelaksanaan e-purchasing katalog elektronik menggunakan metode mini kompetisi pada pekerjaan konstruksi. Flowchart ini merupakan flowchart yang telah saya buat sebelumnya, hasil dari merangkum poin-poin penting yang terdapat dalam dasar hukum proses pelaksanaan e-purchasing. Kemudian ada menu format dokumen persiapan e-purchasing, di mana folder ini di-lock atau dikunci dengan password agar tidak jatuh di tangan yang tidak bertanggung jawab, di mana passwordnya yaitu adalah 1, 3, 5, dan 7 untuk mengunlocknya. Dan di dalam folder ini terdapat format dokumen dari proses persiapan e-purchasing katalog elektronik versi 6 yang dapat kita gunakan sebelumnya. Saya ambil contoh untuk kita buka, yaitu diantaranya ya adalah format spesifikasi teknis, di mana format-format dokumen yang ada di sini bisa kita gunakan dalam proses persiapan e-purchasing, menyesuaikan dengan detail-detail dari paket yang akan kita lakukan e-purchasing. Di mana bagian-bagian yang saya tandai kuning ini dapat kita ganti menyesuaikan dengan detail dari paket yang akan kita tayangkan di mini kompetisi e-purchasing. Kemudian menu selanjutnya yaitu ada menu format dokumen pelaksanaan e-purchasing. Di dalam folder ini juga terdapat format-format dokumen pelaksanaan e-purchasing yang dapat kita gunakan dengan password yang sama, menyesuaikan dengan paket pekerjaan konstruksi yang akan kita tayangkan di proses e-purchasing. Saya ambil contoh di sini yaitu ada format LDK Doctis yang dapat kita buka, kita gunakan formatnya, dan kita ubah sesuai dengan detail-detail paket yang akan kita tayangkan. Kemudian yaitu di bawahnya ada menu website katalog elektronik versi 6, di mana menu ini saat kita klik kita bisa langsung ke website Inaproc katalog elektronik versi 6 untuk melakukan proses e-purchasing. Seperti pada tayangan berikut. Dan kita bisa langsung masuk ke dalam e-purchasing menyesuaikan dengan email dari akun yang kita gunakan. Kemudian yaitu di bawahnya ada menu cek realisasi anggaran, di mana di sini kita bisa mengecek realisasi anggaran dari instansi atau unit kerja. Contohnya, saya ambil contoh di sini tahun anggaran 2026 dengan jenis instansi yaitu provinsi. Kemudian ada Provinsi DKI Jakarta, saya pilih. Kemudian ada satuan kerjanya, saya pilih Suku Dinas Perumahan. Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Barat. Di mana sistem Inaproc di sini loading. Kemudian kita bisa mengetahui total nilai dari anggaran, realisasi anggaran yang telah direalisasi oleh unit kerja Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Barat. Di mana total nilainya yaitu sekarang sejumlah 43 miliar dengan sumber transaksi yang bervariasi di sini bisa termasuk di dalamnya yaitu e-katalog versi 6 dan juga ada sumber transaksi dari non-tender. Oke, selanjutnya yaitu menu cek sisa kemampuan paket, di mana di menu ini kita bisa meredirect ke website Inaproc juga untuk mencari penyedia, di mana apakah penyedia tersebut SKP-nya
masih bisa untuk mengikuti proses mini kompetisi yang kita tayangkan atau tidak. Contohnya saya ambil yaitu di sini nama penyedianya yaitu Pangindo Hambue. Nah, dari sini kita bisa ketahui bahwa jumlah paketnya ada 8, di mana paket e-katalognya versi 6-nya ada 1, 2, 3, 4, dan 5 untuk pekerjaan konstruksi, sehingga PT Pangindo Hambue ini tidak bisa mengikuti proses mini kompetisi karena sisa kemampuan paketnya sudah maksimal. Kemudian ada menu cek daftar hitam, di mana di sini kita bisa melihat apakah PT yang mengikuti mini kompetisi yang kita tayangkan masuk ke dalam daftar hitam atau tidak. Contohnya kita di sini masih sama menggunakan PT Pangindo Hambue, dan setelah kita klikkan Pangindo, ternyata PT tersebut tidak termasuk dalam daftar hitam, berarti PT tersebut layak untuk mengikuti proses mini kompetisi dan lolos screening. Kemudian yaitu kita bisa mengecek SBU atau sertifikat badan usaha dari calon penyedia. Masih di sini kita masih sama, contohnya kita menggunakan PT Pangindo Hambue dengan memilih nama badan usaha, kemudian dilakukan search, dan di sini dapat terlihat dari detail-detail SBU yang mereka miliki. Yang pertama yaitu ada SBU, kemudian kita pilih SBU KBLI 2020, di mana subklasifikasi dan ID subklasifikasi yang mereka miliki dapat terlihat di sini, termasuk dengan tanggal habis masa berlaku dan tanggal ditetapkannya mereka. Kemudian ada cek sertifikasi kompetensi kerja untuk mengecek dari SKK dari personil yang mereka ajukan, di mana kita ambil contoh di sini, kita pilih NIK contohnya. Dan di sini kita bisa lihat detail dari SKK yang tenaga personil mereka miliki, beserta dengan tanggal prosesnya. Kemudian ada menu cek presentasi nilai TKDN, di mana di sini kita bisa mengecek TKDN dari produk yang ditawarkan dalam proses pelaksanaan e-purchasing ini, mini kompetisi. Di mana kita pilih contohnya yaitu SCG, kita bisa cek di sini TKDN SCG-nya. Misalnya kita SCG Pipe and Precast Indonesia, misalnya di sini dapat dilihat bahwa TKD yang mereka miliki yaitu 77,23%. Kemudian ada menu cek validitas ijazah, di mana di sini kita dapat mengecek validitas dari ijazah dari personil perusahaan calon penyedia yang mengikuti proses mini kompetisi ini. Kita tinggal memasukkan perguruan tingginya, nama perguruan tingginya, kemudian pendidikannya S1, diploma 3, dan seterusnya kita bisa pilih. Kemudian program studinya juga bisa kita pilih. Dan kemudian di sini ada pusat bantuan sigap, di mana di sini saya memasukkan nomor pribadi saya untuk sebagai customer service atau pusat bantuan apabila terjadi kendala. Mungkin sekian tutorial penggunaan sigap versi 6 ini. Terima kasih.